Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit informasi atau tutorial mengenai gubernur. Nanti akan kita bahas apakah fungsi dari gubernur, lalu komponen bakunya terdiri apa saja, lalu terminal-terminalnya ini terkonek di mana, dan cara kerja dari sistem gubernur itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui semua, ini adalah unit gubernur. Fungsi dari gubernur adalah untuk kontrol speed, artinya dia mengontrol kecepatan dari genset ke 1500 rpm dengan cara dia mengontrol pada fuelnya atau bahan bakarnya. Dikenal dengan istilah electronic fuel control. Jadi automatic kontrol fuelnya itu dilakukan oleh gubernur supaya dalam putaran genset itu sendiri dia tetap stabil di 1500 rpm. Maka saat terjadi beban atau load yang fluktuatif atau beban yang tidak sama, bisa naik bisa turun, nah ini gubernur ini berfungsi untuk menstabilkan dari kerja putaran genset itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Komponen baku dari gubernur itu ada 3 sebenarnya. Jadi unit gubernurnya sendiri, lalu MPU atau magnetic pickup, dan aktuator. MPU itu apa? Magnetic pickup. Jadi suatu alat yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan yang mana dia diposisikan di flywheel atau roda gila yang hampir bersentuhan dengan roda gila, sehingga dia bisa menghasilkan tegangan, dan tegangan itu sebagai kontrol dari gubernur itu sendiri. Untuk aktuator, aktuator adalah trigger atau output dari regulasi tegangan yang ada di gubernur ini untuk memberikan tegangan kepada aktuator, yang mana aktuator itu akan berhubungan dengan injection pump atau pompa bahan bakar, yang mana fungsi dari aktuator itu adalah seperti valve atau klep yang dia bisa membuka dan menutup dengan posisi penuh, setengah, ataupun dia akan menutup. Bentuk aktuator sendiri seperti di layar teman-teman. Kita langsung saja ke gubernurnya sendiri, dari unit gubernurnya. Gubernur terdiri dari 11 terminal teman-teman. 11 terminal, jadi angka 1 sampai dengan angka 11. Di sini sudah tertera angka 1 adalah input dari baterai plus, dan angka 2-nya adalah baterai min, yang mana gubernur ini adalah komponen elektronik aktif, sehingga dia perlu tegangan untuk kerja dari alat gubernur itu sendiri. Lalu nomor 3 dan 4 itu adalah aktuator, dia menuju ke aktuator yang ada di injection pump. Lalu yang ke-5, 6 itu adalah MPU, di mana dia adalah kontrol dari speed yang ada di flywheel. Lalu yang 7, 8, 9 ini bisa ditarik kabel dengan berhubungan dengan resistor variabel. Tetapi untuk 7, 8, 9 ini biasanya tidak terpakai teman-teman. Di sini ada 4 potensio atau resistor variabel. Yang pertama adalah idle speed. Nah, ini jarang kita pakai untuk yang idle speed, karena kita posisi on itu langsung run ke 1500 rpm. Lalu yang kedua ini adalah resistor variabel yang berhubungan dengan run speed. Itu fungsinya dia akan menjust kita ke posisi 50 Hz untuk frekuensinya. Lalu untuk resistor variabel yang gain, ini berhubungan dengan sensitivitas dari gubernur itu sendiri. Tingkat sensitivitasnya bisa di-adjust di gain. Lalu di drop sendiri itu tingkat respon alat ini terhadap beban, fluktuasi beban. Teman-teman, kita lanjutkan lagi.
cara kerja dari gubernur sendiri. Saat mesin running, MPU yang berhubungan dengan flywheel tadi akan menghasilkan tegangan sekitar 10-30 volt AC. 10-30 volt AC sebagai input dari gubernur, dan aktuator sendiri akan menghasilkan tegangan sebesar 8,5 volt DC sebagai trigger untuk membuka dan menutupnya valve yang ada di injection pump. Jadi antara MPU dan aktuator akan berbanding terbalik. Maksudnya demikian teman-teman. Saat putaran turun karena adanya beban yang lebih besar, maka tegangan MPU atau kontrol ini menjadi kecil. Nah, kecilnya tegangan MPU ini dia akan memberikan input kepada gubernur ini untuk diregulasi, sehingga aktuator ini akan menghasilkan tegangan lebih, sehingga valve yang ada di injection pump akan terbuka lebih lebar dan konsumsi bahan bakar untuk genset running mencapai 1500 akan tercapai. Antisipasi untuk teman-teman apabila putaran dari genset itu hunting atau naik turun dia tidak stabil di 1500 rpm, ada beberapa tip atau ada beberapa cara dari teman-teman nanti untuk mengontrol gubernurnya itu bermasalah atau tidak, atau pada komponen-komponen yang lain. Jadi saat hunting tadi bisa dilihat tegangan kontrolnya itu dia harus berada di 10-30 volt AC, sedangkan output dari regulasi ini dia harus berada di angka sekitar 5-15 volt DC. Jadi bisa diartikan apabila tidak ada tegangan kontrol yang masuk, berarti permasalahan ada pada magnetic pick up-nya, atau tegangan dari aktuator tidak keluar yang men-trigger dari aktuator untuk membuka dan menutup dari injection pump, berarti ada masalah juga di sistem gubernurnya. Dan bisa juga dilihat dari tegangan supply untuk menggerakkan gubernur ini adalah tegangan baterainya dia masuk atau tidak. Bisa juga dijust pada resistor variabelnya di drop, di gain, di run, dan di idle. Kalau itu tidak ada pengaruhnya, berarti ada masalah juga di gubernurnya. Demikian teman-teman, sedikit informasi dari saya tentang cara kerja, fungsi, komponen-komponen yang ada di gubernur. Ya, karena saya melihat untuk rekan-rekan SCTV kebanyakan menggunakan genset coming, yang mana genset coming itu dia menggunakan automatic electrical control speed. Jadi gubernur ini yang berfungsi untuk mengatur speed dari genset coming-nya. Nah, sedangkan di tempat kita yang ada di Indosiar, genset Denyo itu tidak ada kontrol speednya, jadi dia manual, kontrol speednya manual. Nah, ini sedikit pertanyaan dari saya, bagaimana untuk menanggulangi saat beban atau loadnya itu naik supaya genset itu tidak drop, tidak putarannya tidak low, kurang dari 1500 hingga tegangannya kurang dari 380 volt AC. Itu kira-kira bagaimana teman-teman mengantisipasi dari speed control yang ada kaitannya dengan beban yang fluktuatif tadi. Itu mungkin sedikit pertanyaan dari saya, dan mungkin informasi ini bisa menambah wawasan kita semua, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, di TN3, TN2, dan TN1. Semoga dengan informasi ini akan mempermudah kita lagi dalam melakukan
troubleshooting suatu masalah yang terkait dengan speed dari genset. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.